Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman dari salah seorang narasumber. Narasumber kali ini dia pernah mengalami sebuah kisah yang benar-benar menyeramkan. Jadi, dia mengalami kisah ini ketika bapaknya membeli sebuah rumah di daerah Ledeng. Dan saat itu dia tidak menyangka kalau rumah yang ditempatinya itu ternyata sangat angker. Dan dia sendiri ternyata mengalami kejadian paling mengerikan sepanjang hidupnya. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya siapkan kopi, siapkan cemilan supaya saat mendengarkan lebih santai. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Kisah ini benar-benar membekas di ingatanku. Sebut saja namaku Agus. Peristiwa itu terjadi ketika aku duduk di bangku kuliah di salah satu universitas yang ada di daerah Bandung. Sebelumnya, aku tinggal di daerah Kota Baru Parahyangan. Karena ayahku ini bekerja menjadi salah satu staf di salah satu perusahaan, ia dimutasikan ke salah satu perusahaannya yang ada di daerah Lembang. Jadi terpaksa kami semua ini harus pindah ke tempat yang lebih dekat dengan kerja ayahku. Kebetulan saat itu kami sekeluarga mendapatkan sebuah rumah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari terminal Ledeng. Saat itu aku masih ingat, di bulan Februari tahun 2008, aku mulai mendiami rumah tersebut. Memang dari sebelum kami menempati rumah tersebut, kami sempat mendengar ada kabar angin dari warga sekitar kalau di rumah tersebut sering banyak keanehan-keanehan yang terjadi. Sepertinya sudah bukan menjadi rahasia lagi. Hampir semua warga di sana mengetahuinya. Bahkan ada beberapa yang pernah mengalaminya. Tapi kami sekeluarga tetap membulatkan tekad untuk menempati rumah itu. Cuman ibuku yang terpengaruh oleh omongan dari tetangga-tetangga yang memang sering bercerita tentang hal-hal gaib yang terjadi di rumah itu. Sampai ibuku ini seperti tidak nyaman untuk menempati rumah itu. Ibuku seperti depresi ketika dia tinggal bersama adikku di saat ayahku bekerja dan aku kuliah. Dan ketika aku dan ayahku pulang, beliau pasti menceritakan perihal rumah ini yang dia dengar dari tetangganya sekitar. Bahkan menurut ibu, ada beberapa warga sekitar yang pernah mengalami gangguan itu. Mereka sering mendengar ada rintihan atau tangisan perempuan yang berasal dari rumah ini, tepat di halaman belakang rumah. Di halaman rumah ini kebetulan ada sebuah pohon jambu yang ukurannya lumayan besar. Dan warga di sekitar konon sering mendengar suara tangisan itu yang bersumber dari pohon jambu tersebut. Tapi warga sekitar tidak pernah melihat wujudnya. Jadi mereka hanya mendengar suara-suaranya saja. Memang selama aku dan keluarga menempati rumah itu, ada beberapa kejadian aneh yang terjadi, seperti apa yang diceritakan oleh warga sekitar. Terlebih lagi ketika malam Jumat, sering terdengar suara perempuan yang menangis. Tapi aku sekeluarga coba untuk tetap bertahan di sana sebelum terjadi kejadian yang membahayakan. Singkat cerita, pada bulan Juli di tahun 2008, Bapak mendapatkan tugas dari tempat kerjanya untuk menghadiri sebuah seminar yang dilakukan di daerah Jakarta. Dan acara tersebut berlangsung selama seminggu. Otomatis, Bapak harus pergi meninggalkan kami bertiga untuk menghadiri seminar itu. Saat itu, Bapak berangkat pada hari Senin malam. Jadi, yang di rumah itu hanya ada aku, adikku yang masih kecil, dan ibuku. Semalam, 2 malam, tak ada kejadian yang aneh terjadi. Sampai di hari keempat, persisnya di malam Jumat, ibuku mendadak ia tidak mau untuk tidur di rumah.
Rencananya, ibu akan menginap di rumah nenekku di daerah Cimahi. Tapi, aku sendiri tidak bisa ikut ke sana. Karena kebetulan, aku ada tugas kuliah yang harus dikerjakan. Maklum, kalau aku mengerjakan tugas di rumah nenek, aku tidak bisa konsen. Karena di sana, banyak cucu-cucu nenek yang sering berisik. Sebenarnya, dari hati kecilku, aku takut juga untuk tinggal sendirian di rumah. Apalagi malam Jumat. Tapi mau tidak mau, aku harus menghadapi kenyataannya. Malahan, aku sempat kesal dengan keadaan yang seperti ini. Hingga timbullah perasaan nekat. Apa sih yang selama ini mengganggu aku sekeluarga? Terlebih lagi, melihat ibuku yang depresi dan ketakutan ketika ditinggalkan berdua dengan adikku. Singkat cerita, waktu itu di kampus, aku mengajak salah satu teman dekatku. Sebut saja namanya Roni. Ron, kamu malam santai nggak? Santai sih. Emang kenapa? Kamu punya nyali nggak? Maksudnya? Katanya kan kamu orangnya pemberani. Gimana kalau nanti malam kamu nginep di rumahku, Ron? Alah, palingan kamu takut tidur sendirian, Gus. Jadi minta ditemenin gitu. Sorry, aku harus takut mah. Gini Ron, sebenarnya aku teh penasaran. Sebenarnya setan apaan sih yang menghuni rumahku? Gus, jangan sombong loh Gus. Nanti muncul beneran, kamu malah ngacir loh. Justru itu Ron, aku malahan pengen lihat tuh wujudnya setan kayak gimana. Soalnya aku gedek banget loh. Emak aku nyampe depresi kalau aku pas kuliah, bapakku kerja. Beneran aku kesel kalau nunjukin wajahnya, aku timpuk sekalian pakai batu. Waduh. Jangan kayak gitu Gus lah. Jangan ngomong sembarangan. Ya nanti malam lah insya Allah aku datang ke rumah kamu. Tapi ingat, siapin kopi sama makanannya. Jangan lupa. Oke beres. Nanti malam aku tunggu di rumah. Singkat cerita, pulang kuliah, aku langsung pulang ke rumah. Waktu itu sudah hampir maghrib aku sampai di rumah. Sesampainya di rumah, aku langsung beres-beres. Kebetulan waktu itu, sebelum ibuku pergi, beliau sudah menyediakan beberapa makanan untukku. Selesai beres-beres dan makan, aku pergi menuju halaman belakang. Entah kenapa saat itu, perasaanku diliputi rasa keberanian dan ingin tahu setan apa yang mengganggu kami sekeluarga. Aku terus berjalan menuju halaman belakang, tepatnya ke arah pohon jambu yang konon sering terdengar suara perempuan menangis. Saat itu, aku langsung menunjuk ke arah pohon jambu tersebut. Hei, setan yang diem di sini, jangan ganggu keluarga kami. Kalau memang masih mengganggu, sok tunjukin wajahnya. Aku nggak takut. Bila perlu, aku timpuk sekalian. Ucapku saat itu. Aku mengambil batu yang ada di dekat kakiku. Aku lemparkan ke arah pohon jambu tersebut. Aku diam beberapa saat. Saat itu, tiba-tiba ada hembusan angin yang menerpa pohon jambu tersebut. Bahkan dedaunan di pohon jambu itu tampak bergoyang-goyang. Tapi tak ada sesuatu yang terjadi. Di situ aku kembali sesumbar. Setan! Sekiranya kalau nggak berani nunjukin wajahnya di depanku, udah mending pergi aja. Jangan ganggu lagi keluarga kami. Ucapku saat itu. Merasa tak ada sesuatu yang terjadi, aku lalu masuk ke dalam rumah dengan perasaan masih emosi. Sesampainya di tengah rumah, di situ aku lalu mengerjakan tugas dari kuliahku sambil menunggu kedatangan si Roni. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saat itu tugas sudah selesai dan si Roni pun tak kunjung juga datang. Jadi untuk mengusir kebosananku, aku nyalakan televisi yang ada di sana. Aku duduk di sofa sambil menonton televisi. Berkali-kali aku ganti channel saat itu. Namun lama-kelamaan, akhirnya aku tertidur. Entah pukul berapa saat itu. Namun tiba-tiba aku terbangun karena ingin buang air kecil ke kamar mandi.
Dan kebetulannya kamar mandiku ini berada di belakang, tepat berdekatan sekali dengan halaman belakang yang ada pohon jambunya. Saat itu suasana benar-benar sepi. Bahkan suara langkahku ini sampai terdengar dengan jelas. Sesampainya di kamar mandi, aku langsung buang air kecil. Dan saat aku buang air kecil, aku mendengar ada suara tangisan perempuan. Suaranya benar-benar jelas. Saat itu aku coba pastikan dengan menajamkan pendengaranku. Dan saat ku tajamkan pendengaranku, benar, suara perempuan ini sangat jelas. Dia seperti menangis. Aku celangak-celinguk ke kanan dan kiri. Di mana sumber suara itu? Cepat-cepat aku selesaikan buang air kecilku. Aku keluar dari kamar mandi. Kupastikan kembali pendengaranku. Ternyata suara itu berasal dari halaman belakang. Aku buka pintu yang menghubungkan antara rumah dengan halaman belakang. Aku terus saja mencari sumber suara itu. Suara tangisan perempuan itu semakin kencang terdengar. Bahkan seakan pilu. Namun ada rasa yang sangat mencekam saat itu. Karena situasi di sana benar-benar sepi. Hanya terdengar suara tangisan perempuan itu dan suara langkah kakiku yang mendekat ke arah pohon jambu. Karena aku yakin suara itu bersumber dari pohon jambu itu. Aku terus saja mendekat ke arah pohon jambu. Sesampainya aku di pohon jambu, aku lihat sekeliling. Di sekeliling tak ada sesuatu yang aneh. Belum berani saat itu aku melihat ke atas. Namun pendengaranku benar-benar mendengar jelas kalau perempuan itu menangis di atas pohon jambu. Pelan-pelan, aku mulai mengangkat wajahku melihat ke atas pohon jambu. Dan saat aku melihat ke atas, di situ aku langsung terkejut. Kenapa? Karena saat aku melihat di salah satu dahan pohon jambu itu, ada sesosok perempuan yang sedang duduk. Posisinya membelakangiku. Yang lebih menyeramkannya, rambut perempuan itu panjang dan acak-acakan. Dia mengenakan baju berwarna putih. Untuk beberapa saat, aku sempat terkesima dan terdiam sambil menatap perempuan itu. Namun tiba-tiba, aku ingat dengan ucapanku yang menantang sosok tersebut. Entah keberanian yang muncul dari mana, aku lihat ke bawah. Di bawah kakiku ini ada sebuah batu. Aku ambil batu tersebut. Setan! Jangan ganggu kehidupanku dan keluargaku dari sini. Pergi kamu! Aku ambil batu tersebut, aku lemparkan ke sosok itu. Saat batu hendak mengenai tubuhnya, tiba-tiba sosok tersebut menghilang. Aku melihat sekeliling, mencari keberadaan sosok tersebut. Sambil mulutku terus berteriak, "Hei, perempuan setan, tunjukkan wujudmu, jangan pergi. Sini hadepin kalau berani, muncul. Kalau memang berani, sok tunjukin di depan mukaku. Kita berantem, aku timpuk kamu sekalian pakai batu." Namun situasi di sana benar-benar hening. Merasa sosok itu sudah pergi, entah kenapa timbul rasa sombong yang benar-benar karena bisa mengusir sosok tersebut. Di situ aku tertawa pelan untuk menekan rasa takutku karena berhasil mengusir sosok itu. Namun, saat aku hendak ke rumah dan membalikkan tubuhku, di situ aku kembali melihat sosok perempuan yang tadi berada di atas pohon jambu itu kini sudah berdiri tepat di belakangku. Wajahnya menunduk dengan rambut yang terurai menghalangi wajahnya. Aku sempat meloncat ke belakang karena kaget. Aku menatap terus wajah perempuan itu. Namun wajahnya ini tidak terlihat dengan jelas. Hingga beberapa saat kemudian, sosok tersebut lalu mengangkat wajahnya dan memperlihatkannya kepadaku. Di situ aku langsung ketakutan karena kulihat
wajah dari sosok perempuan itu benar-benar menyeramkan. Wajahnya hancur. Yang lebih menakutkannya, perempuan itu melotot tajam ke arahku seperti marah. Badanku langsung bergetar hebat. Saat itu, mulutku keluh. Badanku tidak bisa digerakkan. Aku kaku melihat perempuan yang menyeramkan berdiam diri di hadapanku. Dan tiba-tiba, perempuan itu tertawa cekikikan, membuat jantungku ini serasa berhenti saat itu juga. Mulutku belum bisa berucap. Dengan tenaga yang tersisa, aku coba paksakan kakiku untuk bergerak. Namun suara tawa perempuan itu benar-benar merontokkan nyaliku. Dengan susah payah, akhirnya kakiku ini bisa digerakkan. Dengan cepat, aku langsung berlari meninggalkan sosok itu menuju ke rumah. Namun aku mendengar perempuan itu terus tertawa, bahkan seperti mengikutiku dari belakang. Dengan cepat, aku masuk ke dalam rumah. Aku tutup pintu, ku kunci. Di dalam rumah, aku coba atur napasku. Karena detak jantungku ini benar-benar berdetuk dengan kencang. Namun belum aku tenang, aku kembali mendengar suara perempuan itu cekikikan. Namun kini, suaranya seperti berada di dalam rumah. Aku langsung melihat sekeliling. Di mana sosok perempuan itu? Suaranya terus memenuhi seisi rumah. Di situ aku benar-benar panik. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jadi aku putuskan untuk berlari ke arah pintu yang ada di depan. Bergegas aku terpanting-panting berlari ke sana. Namun suara perempuan itu masih saja terus terdengar seperti menertawakanku. Saat sampai di pintu, aku kaget. Karena di balik pintu tampak ada sebuah bayangan yang berdiri. Aku sempat terdiam beberapa saat. Hingga tak berapa lama muncullah suara. Gus, Gus, woi, Gus. Di situ ada perasaan lega juga. Aku buka pintu secepat mungkin. Ternyata di balik pintu itu adalah Roni. Ron, kamu kenapa, Gus? Aduh, udah tenang kamu, Gus, tenang, Gus. Tadi, aku lihat setan, Ron. Bukannya kamu tadi nantangin setan? Aduh, parah, mukanya serem banget, asli. Udah, kamu tenang dulu, duduk di kursi. Aku lalu duduk di sofa yang berada di ruang tengah. Saat itu, Roni lalu pergi ke dapur untuk mengambilkan air minum. Tak berapa lama kemudian, dia datang sambil membawa segelas air minum. Diminum dulu, Gus. Makasih, Ron. Kok malam banget kamu datang, Ron? Iya, tadi ada perlu dulu bentar. Aduh, asli, Ron. Aduh, bener serem, parah kapok gini bener-bener aslinya. Gak mau ngeliat lagi kayak gituan. Makanya jangan nantang kayak gituan, Gus. Giliran ditunjukin malah parno. Iya. Saat itu aku coba untuk menenangkan diriku sambil mengatur napas. Saat aku coba untuk menenangkan diri, aku lihat ke arah Roni. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari Roni ini. Dia seperti bukan Roni yang ku kenal. Kalau Roni yang ku kenal, ketika aku mengalami posisi ini, apalagi aku sangat ketakutan, dia pasti habis-habisan meledekku. Namun si Roni ini, dia hanya diam, hanya tertunduk menatap ke arah lantai. Yang lebih anehnya lagi, muka si Roni ini sedikit pucat. Ron, kamu sakit, Ron? Gak enak badan sedikit, Gus. Kamu gak enak badan malah maksa kesini sih, Ron. Aku gak enak sama kamu. Ya udah tuh, kamu istirahat aja di kamar tuh. Ya udah deh ya. Saat itu Roni langsung bangkit dan menuju ke arah kamarku. Aku mengikutinya di belakang. Saat itu dia langsung masuk ke kamar. Gus, aku langsung tiduran ya. Ya udah sana tiduran, Ron. Maaf nih aku jadi ngerepotin kamu. Gak apa-apa. Si Roni langsung tiduran di kasurku. Posisinya dia tiduran di pojok. Saat itu aku juga berharap bisa cepat tertidur,
karena ingin melupakan rasa ketakutanku tadi. Namun karena ada Roni, perasaan takut tadi sudah sedikit menghilang. Aku coba duduk di samping si Roni. Saat aku terduduk, aku baru ingat akan ponselku. Saat aku bangun, aku belum tahu di mana keberadaan ponselku. Bergegas aku cari-cari di mana ponselku ini. Saat aku cari, ternyata ponselku ini berada di dekat sofa. Aku ambil, namun saat kulihat, ponselku itu dalam keadaan mati. Aku cas karena kebetulan di dekat ranjangku ini ada colokan yang biasa aku gunakan untuk mengecas handphone. Aku simpan ponselku sambil aku cas. Aku coba tiduran. Namun saat itu, mataku sukar untuk terpejam. Aku coba berdiri untuk mematikan lampu kamar. Siapa tahu kalau gelap aku bisa tertidur. Aku coba merebahkan diri kembali di kasurku. Namun tetap saja mataku ini sukar untuk terpejam. Aku lihat ke arah Roni. Roni seperti sudah tertidur dengan lelap. Aku tidak berani mengganggunya saat itu. Ada sekitar 15 menit dengan posisi seperti itu. Jadi kuputuskan, aku nyalakan ponselku. Berharap dengan bermain ponsel, aku bisa tertidur. Dengan posisi waktu itu masih terbaring dengan membelakangi Roni, aku nyalakan ponselku. Saat ponsel menyala, kulihat ternyata banyak pesan yang masuk. Kubaca, ada dari Roni dan dari ibuku. Saat itu, aku buka dulu pesan dari ibuku. Saat kubuka, isinya seperti ini. Kalau sekiranya takut ataupun ada apa-apa di rumah, mendingan kesini aja nginep di rumah nenek, jangan sendirian di sana. Aku balas pesan ibuku. Gak apa-apa bu, gak ada apa-apa, lagian ada temanku nginep. Aku kirim pesan tersebut dan sengaja tidak menceritakan apa yang aku alami tadi. Di situ aku buka pesan dari Roni karena ada rasa penasaran. Saat aku buka pesan yang pertama, di situ aku kaget karena isi pesannya seperti ini. Gus, sorry, aku gak jadi ke sana. Kebetulan tetanggaku ada yang meninggal. Jadi aku gak enak kalau gak ikut bantuin. Sorry ya, maaf banget nih. Tanganku bergetar membaca pesan tersebut. Kalau memang si Roni mengirim pesan seperti ini, terus yang di sampingku siapa? Apa si Roni bercanda kali ya? Kulihat pesannya dikirim pada pukul 10 kurang 10 menit saat itu. Jadi aku berpikir, mungkin saat itu aku sedang nonton televisi dan tidak tahu, waktunya juga sudah lama. Jadi bisa jadi si Roni nekat ke sini. Namun tak berapa lama saat aku menggeletakkan ponselku, tiba-tiba ponselku berdering. Aku lihat. Aku kaget saat melihat yang menelepon. Ternyata yang meneleponku adalah si Roni. Di situ aku sempat terdiam beberapa saat. Apa jangan-jangan ponsel si Roni ketinggalan di rumah? Aku ambil saat itu, aku angkat. Namun aku benar-benar terkejut saat mendengar suara si Roni di balik telepon. Gus, tadi kenapa gak aktif nomor HP-nya? Aku telepon beberapa kali. Kamu marah ya? Sorry aku gak bisa datang ke sana. Ron, kamu jangan bercanda Ron. Kamu kenapa Gus? Serius aku gak bercanda. Aku malah barusan dari rumah tetanggaku. Aku teleponin kamu malah gak aktif. Nah pas aku cek ternyata pesanku baru terkirim. Kenapa sih gak aktif kamu? Marah? Ron, kamu gak bercanda Ron? Di saat itulah aku merasakan ada sebuah tangan yang tiba-tiba memeluk tubuhku. Aku lihat tangan tersebut. Tangan itu berwarna hitam dengan kuku-kuku panjang. Badanku langsung bergetar hebat. Jantungku seakan mau berhenti saat itu juga. Ron. Aku menoleh ke belakang sambil mulutku terus aku tempelkan di ponsel. Saat aku menoleh, di belakangku, tepat di bahu sebelah kanan, ada sosok perempuan yang tadi kulihat di bawah pohon jambu.
Wajahnya benar-benar menyeramkan, seakan menempel dengan pipiku. Saat itu juga, jantungku seakan mau copot. Ron, Ron, tolong Ron, tolong, tolong. Gus, Gus, kamu kenapa Gus? Gus. Saat itu juga, kesadaranku benar-benar hilang. Hanya suara Roni terakhir yang kudengar di balik telepon. Beberapa saat kemudian, saat aku terbangun, di sekelilingku sudah ada Roni, kakak laki-lakinya, termasuk ibu, adikku, dan kakekku. Aku terbaring lemas di kasurku. Aku belum bisa berbicara saat itu. Aku menatap mereka dengan posisi ibuku yang menangis saat itu. Aku coba dibangunkan dan diberikan air minum oleh kakekku. Minum dulu. Makasih, Kek. Kamu kenapa, Gus? Kok bisa kayak gini? Aku masih melihat sekeliling saat itu. Aku ingin memastikan. Jam berapa sekarang, Bu? Sekarang jam 7. Ibu kaget dikabarin sama teman kamu. Kamu pas ditelepon katanya meminta tolong, kayak suaranya panik gitu. Iya Bu, tadi malam aku diteror setan Bu. Benar-benar serem Bu. Tuh kan bener kata ibu juga. Ini rumah tuh angker. Ibu kan udah bilang kamu mendingan ikut ibu aja nginep di Cimahi. Malah di sini. Semalam kan kamu bilang katanya kamu tidur sama teman kamu. Tapi ibu kaget. Pas ditelepon Naroni katanya Naroni gak nginep di situ. Malahan kamu sempat telepon Roni minta tolong. Ron, emang kan gimana semalam Ron? Ya aku kaget gue semalam. Pas ditelepon kamu minta tolong. Pas aku halo-halo lagi kamu gak ada jawaban. Malahan yang ngerinya aku dengar seperti ada suara cekikikan perempuan. Di situ aku langsung minta tolong kakakku supaya mengantarkanku ke rumahmu. Pas aku kesampai, aku ketok-ketok, gak ada yang nyaut. Jadi aku dobrak saat itu. Pas aku dobrak dan berlari ke arah kamar, kirain ku kamu tidur. Aku lihat ke kamar, gak ada siapa-siapa. Aku cari ke semua ruangan, gak ada siapa-siapa juga. Namun pintu dapur itu ngebuka. Aku lari ke halaman belakang. Pas lihat, ibu itu sudah tergeletak di bawah pohon jambu. Aku dan kakak lalu menggotong kamu waktu itu. Kabarin ibu kamu. Pas pagi hari, ibumu baru datang sama kakek kamu. Iya Ron, tadi malam habis aku diteror habis-habisan sama setan. Udah, gini aja. Gus, sekarang kamu mending tidur aja dulu di rumah kakek ya. Jangan di sini ya. Nanti gampanglah bapakmu tak kabari ya. Iya, makasih Kek. Saat itu juga aku langsung dibawa ke rumah kakekku yang ada di daerah Cimahi. Dan Roni termasuk kakaknya ikut mengantarkanku ke sana. Sesampainya di sana, tak lupa aku ucapkan terima kasih juga kepada Roni dan kakaknya yang sudah dengan cepat datang untuk menolongku. Beliau pun langsung pergi kembali ke rumahnya. Jadi di Cimahi hanya ada aku, kakek, nenek, dan cucu-cucunya, termasuk ibu dan adikku. Saat sudah keadaan cukup tenang, aku coba tanya kepada ibuku. Bu, maaf, selama aku kuliah dan bapak kerja, ibu berdua sama adik. Emang ibu pernah diganggu? Sebenarnya ibu tuh sering diganggu. Cuman paling ganggunya ada sekelebat bayangan, suara cekikikan perempuan, gak parah. Yang paling parah kayaknya yang dialami oleh kamu. Emang kamu ngapain sih tadi malam? Di situ aku menceritakan secara detail apa yang terjadi tadi malam. Kakekku yang mendengar ceritaku, ia hanya menghela napas panjang. Gus, kamu sendiri yang salah. Kenapa malah nantang makhluk kayak gitu? Giliran kamu diliatin aja udah kayak gitu.
Nih, kita memang manusia makhluk sempurna, tapi ada etika. Kita juga harus menghargai kalau makhluk tersebut mempunyai tempat sendiri. Kamu malah nantang, malah ngusir juga. Kamu nggak tahu kan asal sebabnya kenapa makhluk itu diam di situ? Iya, Kek. Terus bagaimana sekarang solusinya, Kek? Jujur aja, Agus mah udah nggak berani kayaknya tinggal di sana, apalagi sendirian, Kek. Ditambah lagi kan kalau Agus kuliah, bapak kerja, ibu sama adik sendirian di rumah. Bagaimana kalau ada apa-apa, Kek? Ya udah, nanti kakek coba minta tolong kepada teman kakek. Siapa tahu dia mau menolong dan bisa mengusir setan itu. Ya udah, makasih, Kek. Beberapa hari kemudian, aku tinggal di sana. Jujur saja, aku tidak berani kalau harus menginap di rumah yang berada di daerah ledeng itu. Setelah bapakku pulang, bapak dikabari bahwa kami semua berada di Cimahi di rumah nenek. Saat itu bapak langsung ke sana. Sesampainya di sana, aku menceritakan apa yang terjadi. Saat mendengar ceritaku, bapak ini hanya terdiam. Dia tampak kebingungan. Aku mengerti apa yang menjadi kebingungan bapak. Karena kami ini belum lama membeli rumah tersebut. Kalau harus pindah, jujur saja, bapak pasti tidak mempunyai uang untuk pindahan, apalagi membeli rumah baru. Dan tak berapa lama, kakek menghampiri kami. Udah, gini aja. Teman kakek katanya siap nolong. Jadi malam Jumat nanti kita ke sana. Paling kakek, teman kakek, kamu sama bapak, ibumu sama adik kamu udah di sini aja. Gimana? Baik, Kek. Ada rasa lega saat mendengar solusi dari kakek ini. Singkat cerita, pada malam Jumat depan, aku, ayah, kakek, dan salah satu teman kakek, sebut saja namanya Pak Samsul. Kami sudah berada di rumah di daerah ledeng itu. Pada pukul 9 malam, kami semua berkumpul di ruang tengah. Saat itu, kami coba untuk berdoa. Aku, bapak, dan kakek hanya membaca surat-surat yang kami bisa. Sedangkan Pak Samsul ini, dia membacakan beberapa doa. Dan tak berapa lama, aku mulai merasakan suasana di rumah itu mendadak berubah, seakan mencekam. Saat itu aku langsung teringat akan ketakutanku di situ. Jadi aku coba dekatkan diri kepada kakek. Kakek seakan paham dengan perasaanku. Dia genggam tanganku supaya aku sedikit tenang. Aku pejamkan mataku karena aku takut aku melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Dan tak berapa lama, lampu yang berada di rumahku ini seperti pecah. Saat itu aku langsung melihat ke atas dan benar saja, lampu ruang tengah langsung padam, disusul dengan lampu di ruangan lain. Saat itu, bapak hendak bangkit. Udah, duduk, ujar Pak Samsul saat itu. Bapak kembali duduk. Fokus saja membaca doa. Jangan keganggu sama gangguan-gangguan yang aneh. Kami fokus untuk membaca doa. Saat itu, karena ada rasa takut yang cukup besar, aku sampai membaca doa ini tidak jelas. Benar-benar lupa dengan doa yang aku ingat. Hingga tak berapa lama, pintu yang menjadi penghubung antara rumah ke halaman belakang ini mendadak terbuka. Padahal seingatku, saat kami memulai ritual tersebut, pintu itu sudah dikunci. Terasa hembusan angin tiba-tiba masuk dari luar dan seakan mengelilingi kami berempat. Aku terus memegang tangan kakekku karena badanku mulai gemetar ketakutan. Pak Samsul saat itu bilang, fokus, jangan sampai melamun, fokus. Terus berdoa, terus jangan sampai melamun. Aku mengikuti saran Pak Samsul, namun karena rasa ketakutanku yang amat besar, sehingga doa yang aku hafal ini lupa. Jadi aku putuskan untuk berzikir saja. Hingga tak berapa lama, aku mendengar ada suara cekikan tawa perempuan yang sangat menyeramkan. Suara itu bersumber dari pintu yang menjadi penghubung antara rumah ke halaman belakang.
Saat itu aku pejamkan mata. Hingga beberapa saat aku dengar Pak Samsul ini seperti bangkit dan melangkahkan kaki. Aku lalu membuka mataku. Kulihat bapakku pun bangkit, termasuk kakekku. Aku pun ikut bangkit mengikuti Pak Samsul dari belakang. Pak Samsul tampak seperti menggerakkan tangannya. Dan sosok perempuan itu melayang tepat di pintu itu. Namun anehnya, sosok itu tidak bisa masuk. Pak Samsul terus saja berdoa sambil menggerakkan tangannya. Sosok itu terus melayang-layang seperti ingin masuk ke dalam rumah. Hingga beberapa saat, Pak Samsul lalu menghantakkan tangannya. Dan sosok itu lalu terpental dan menghilang tak kemana. Disusul dengan suara tangisan yang amat memilukan. Namun lama-kelamaan, suara itu seperti menjauh, dan hilang. Udah, ikut saya, ujar Pak Samsul. Pak Samsul berjalan menuju halaman belakang. Ia berjalan menuju pohon jambu tersebut. Sesampainya di pohon jambu, Pak Samsul ini berjongkok dan tangannya seperti menempel di tanah. Di sini, gali di sini. Kamu punya sekop gak? Ada Pak. Bapakku bergegas berlari ke dapur untuk mengambil sekop. Beberapa lama bapakku sudah kembali di sana. Gali. Bergegas bapakku langsung menggali, dibantu olehku. Sedangkan kakek dan Pak Samsul hanya memperhatikan. Hingga kedalaman 1 meter lebih. Saat itu aku melihat ada sebuah kain berwarna putih. Ukurannya mungkin sepergelangan tangan saat itu. Pak, ini apa Pak? Gali, terus gali. Bapak dan aku terus menggali. Dan saat ditarik, kain tersebut seperti membalut sesuatu. Panjangnya mungkin sekitar 60 cm. Namun di bawahnya kulihat itu seperti sebuah keris yang ukurannya lumayan besar. Astagfirullah. Nah, ini biangnya nih. Ini yang menjadi penyakit. Sini. Keris tersebut dibelikan kepada Pak Samsul. Pak Samsul membuka bungkusan itu. Tampak ada aroma yang kurang enak untuk dicium saat itu. Jadi baunya ini seperti bau apek sekaligus seperti bau bangkai. Padahal di dalam situ aku tidak melihat ada bangkai. Dah, nanti ini kita buang. Ini biang masalahnya di rumah ini. Jadi ada orang iseng yang entah niatnya apa, dia sengaja mengubur benda ini di sini. Dan ini sudah lama disimpan di sini. Karena memang aku lihat si kainnya juga sudah robek dan acak-acakan. Benda itu memang sudah lama sepertinya dikubur di situ. Setelah itu, kami lalu kembali ke ruangan tengah. Entah kenapa, saat aku memegang keris tersebut, tanganku seperti gatal. Aku bilang kepada Pak Samsul, Pak, tanganku gatal Pak. Di sini. Beliau lalu mengambil air dan diusapkan ke tanganku. Dan seketika itu juga rasa gatal itu menghilang. Setelah berbincang-bincang beberapa saat, Pak Samsul menjelaskan bahwa keris ini harus dibuang ke sebuah aliran sungai yang mengalir. Saat itu, aku dan bapakku lalu mencari sungai yang mengalir. Jadi keris itu malam itu juga langsung kami buang, ditemani oleh kakek dan Pak Samsul. Setelah membuang keris itu, kami semua lalu kembali ke Cimahi. Singkat cerita, sesampainya di Cimahi di rumah kakek, Pak Samsul bilang, insya Allah gangguan-gangguan itu sudah tidak akan terjadi lagi dan tidak akan muncul sosok perempuan yang menakutkan itu lagi. Tapi ingat, pas kalian menempati rumah itu, jangan lupa syukuran dan selamatan. Kalian undanglah warga sekitar. Kalau bisa, kalian hadirkan anak yatim piatu dan janda-janda tua. Kalian sumbang mereka.
Ngitung-ngitung kalian syukuran sudah bisa menempati rumah itu. Jangan lupa ya. Baik pak, ujar bapakku. Setelah itu Pak Samsul lalu pergi. 3 hari kemudian, kami mulai pindah kembali ke rumah tersebut. Dan malamnya, Bapak langsung mengundang warga sekitar untuk mengadakan selamatan di rumah. Bapak juga menghadirkan beberapa anak yatim piatu dan janda-janda tua yang ada di sekitar. Kami menyumbang makanan dan sembako kepada warga-warga situ juga. Alhamdulillahnya, setelah selesai selamatan, aku merasakan suasana rumah itu berbeda. Kini lebih nyaman dan tampak cerah. Bahkan warga sekitar pun yang melihat katanya rumah ini tidak seseram dulu. Aku sedikit lega karena kini aku, ibuku, dan semuanya menempati rumah itu dengan nyaman tanpa harus mengalami teror yang cukup menakutkan lagi. Namun kisah itu benar-benar membekas di ingatanku. Dan semoga para pendengar sekalian bisa memetik pelajaran berharga di balik kisah ini. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber dan para pendengar yang terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.